Sebuah video klarifikasi dari kanal YouTube Kak Ani Official viral di media sosial. Video tersebut menampilkan seorang wanita parubaya yang duduk di sebuah sofa kuning keemasan, mengenakan baju berwarna senada. Dalam video itu, ia mengaku sebagai ibu yang merawat Farel Prayoga sejak bayi. Bukan ibu kandung, namun ibu tiri yang dengan tulus merawat dan membesarkan Farel sejak usia seminggu. Pernyataan tersebut mengejutkan banyak pihak, mengingat selama ini publik mengenal Farel sebagai anak dari keluarga utuh. Sang wanita, yang kemudian diketahui bernama Bu Siti, menjelaskan bahwa Farel merupakan anak dari hubungan di luar nikah antara suaminya dan perempuan lain. Ketika bayi itu lahir, sang ibu kandung menyerahkannya kepada suami Bu Siti, yang kemudian meminta sang istri untuk merawatnya. "Saya ikhlas. Walau bukan anak saya sendiri, saya rawat dia seperti anak kandung saya sendiri. Saya menyusui dia, saya gendong setiap malam, saya kasih makan, saya doakan setiap hari," ucap Bu Siti sambil menahan tangis. Video ini mengundang gelombang reaksi dari netizen. Dalam waktu singkat, kolom komentar dipenuhi ucapan terima kasih, haru, dan dukungan kepada Bu Siti. Banyak yang merasa tersentuh oleh pengorbanan perempuan ini, yang tanpa pamrih membesarkan anak dari hubungan suaminya dengan perempuan lain. Dalam video berdurasi sekitar 10 menit itu, Bu Siti juga mengingatkan publik agar tidak melupakan jasa orang yang membesarkan anak, walaupun bukan ibu kandung. "Jangan hanya ingat yang melahirkan, tapi juga yang membesarkan dengan air mata dan peluh," katanya. Fakta ini pun memunculkan banyak pertanyaan dari netizen. Mengapa baru sekarang hal ini diungkap? Apakah Farel tahu sejak awal? Bagaimana hubungan Farel dengan ibu kandungnya yang sesungguhnya? Spekulasi mulai bermunculan. Beberapa menyebut bahwa ibu kandung Farel mencoba mendekat kembali setelah Farel terkenal. Yang lain menduga bahwa ada tekanan dari pihak keluarga kandung yang merasa tertinggal dalam kesuksesan sang anak. Namun satu hal yang pasti, video ini telah mengubah persepsi publik tentang latar belakang Farel Prayoga. Sosok yang selama ini dikenal sederhana ternyata menyimpan kisah hidup yang jauh lebih kompleks dan menyentuh hati. Setelah video klarifikasi viral, perhatian netizen pun tertuju pada sosok Bu Siti. Siapa sebenarnya wanita yang dengan sabar dan penuh cinta merawat Farel Prayoga sejak bayi? Dalam sejumlah wawancara lanjutan, diketahui bahwa Bu Siti adalah seorang perempuan desa yang hidup sederhana bersama suaminya, Joko Sutoyo, ayah biologis Farel. Bu Siti menikah dengan Joko jauh sebelum Farel lahir. Namun dalam perjalanannya, Joko diketahui sempat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang akhirnya melahirkan seorang bayi lelaki. Perempuan tersebut, yang belum disebutkan namanya hingga kini, menyerahkan bayinya kepada Joko setelah merasa tak sanggup membesarkannya sendiri. Joko lalu membawa bayi itu pulang dan meminta Bu Siti merawatnya. Meski awalnya merasa hancur dan dikhianati, Bu Siti mengaku menerima takdir itu dengan hati yang lapang. Ia memutuskan untuk tidak menolak bayi tersebut dan memilih membesarkannya sepenuh hati. "Saya memang sempat marah, tapi ketika lihat bayinya, saya nggak tega. Dia nggak salah. Dia butuh ibu. Akhirnya saya peluk dan saya bilang dalam hati, aku bakal rawat kamu," kenangnya dalam wawancara eksklusif. Selama bertahun-tahun, Bu Siti menyembunyikan kebenaran ini dari publik. Ia memilih diam dan fokus membesarkan Farel seperti anak kandungnya. Ia mengurus sekolah Farel, mengantar les menyanyi, bahkan menjahit sendiri baju pentas anak itu saat Farel mulai tampil di berbagai acara. Menurut tetangga sekitar, Bu Siti dikenal sebagai sosok ibu yang kuat dan tidak pernah mengeluh. Ia jarang bicara soal masa lalunya, dan lebih suka membicarakan kemajuan Farel. Bu Siti itu tulus banget, nggak pernah ngeluh. "Semua dia kerjain sendiri buat Farel," ujar salah satu warga. Kini, setelah kebenaran terungkap, banyak netizen yang menaruh hormat pada Bu Siti. Bahkan tagar-tagar terima kasih bisi sempat trending di media sosial sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan wanita ini. Namun,
di balik semua pujian itu, Bu Siti tetap rendah hati. Saya cuma seorang ibu, bukan siapa-siapa. Tapi saya tahu, cinta seorang ibu bukan soal darah, tapi soal pengorbanan. Sejak kecil, Farel tak pernah tahu siapa ibu kandungnya. Dalam pikirannya, Bu Siti adalah sosok yang tak tergantikan. Dialah yang menggendongnya saat demam tinggi, yang menyuapi saat ia tak nafsu makan, yang menyeka air matanya ketika ia dihina teman-temannya. Farel tumbuh dengan cinta, dan cinta itu sepenuhnya datang dari Bu Siti. Djoko Sutoyo, ayah kandung Farel, juga tidak pernah menceritakan kebenaran itu secara langsung. Ia memilih diam dan menyerahkan semua urusan rumah kepada Bu Siti. Meskipun pernah tergoda wanita lain dan meninggalkan luka, ia melihat sendiri bagaimana sang istri begitu ikhlas menerima anak hasil dari khilafnya. Setiap kali ditanya oleh guru atau teman, Farel selalu berkata, "Ibuku namanya Bu Siti." Ia menyebut nama itu dengan penuh bangga. Ia tidak tahu bahwa nama di akta kelahirannya kosong di bagian ibu. Yang ia tahu, Bu Siti selalu hadir di setiap pertunjukan, selalu menggenggam tangannya ketika ia gugup. Bu Siti sendiri menyimpan rahasia itu dalam-dalam. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan Farel dengan kenyataan pahit. Ia menulis semuanya dalam sebuah buku harian, jika suatu saat Farel sudah cukup dewasa untuk mengetahui segalanya. Tapi semakin Farel tumbuh, semakin ia takut mengungkapkannya. Ketika Farel mulai dikenal publik, tawaran demi tawaran datang. Dari panggung kecil di desa, hingga panggung besar di kota. Tapi Bu Siti tetap mendampingi, tidak pernah sekalipun meninggalkannya sendiri. Ia menjadi manajer, sopir, juru masak, sekaligus pelindung hati Farel dari kejamnya dunia hiburan. Meski begitu, Bu Siti juga mulai khawatir. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia ini akan terungkap. Dunia semakin terbuka, dan orang-orang yang tahu masa lalu Djoko Sutoyo pasti akan angkat bicara. Ia mulai merasa was-was, apalagi ketika ada seorang wanita yang mengaku sebagai ibu kandung Farel mulai muncul di media sosial. Wanita itu menyebutkan tanggal lahir Farel dengan tepat, menunjukkan foto-foto lama yang menyiratkan kedekatan. Ia bahkan mengaku menyesal dan ingin memperbaiki hubungan. Tapi Bu Siti tahu, kehadiran itu bukan tanpa tujuan. Ia khawatir cinta Farel akan terbagi, atau yang lebih buruk, Farel merasa kecewa. Djoko pun mulai gelisah. Ia menyadari bahwa semua kebohongan yang mereka sembunyikan selama ini bisa menjadi bumerang. Tapi ia tak tahu harus bicara seperti apa. Ia takut melukai hati Farel dan menghancurkan citra yang sudah mereka bangun bersama. Sementara itu, Farel sendiri mulai merasa ada yang janggal. Ia mendengar bisikan orang, membaca komentar netizen, dan menyadari bahwa ada bagian dari kisah hidupnya yang tak pernah ia ketahui. Tapi ia memilih diam, menunggu hingga orang tuanya sendiri yang berkata jujur padanya. Dan hari itu pun akhirnya datang. Setelah viralnya video klarifikasi Bu Siti, Farel tak bisa lagi menutup telinga. Ia menatap mata Bu Siti di ruang tamu sederhana mereka, dan bertanya dengan pelan, "Bu, aku ini anak siapa sebenarnya?" Suasana rumah seketika hening, dan untuk pertama kalinya, Bu Siti menangis bukan karena takut kehilangan Farel, tapi karena harus mengatakan kebenaran yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Tangis Bu Siti pecah di hadapan Farel. Hatinya seperti disayat. Ia tak pernah menyangka bahwa kalimat sederhana dari mulut anak yang ia rawat sejak bayi bisa begitu menyakitkan. Tapi ia tahu, ini saatnya. Ia tak bisa lagi menunda kebenaran. Dengan suara gemetar, Bu Siti menjelaskan semuanya. Tentang ayah Farel, tentang perempuan yang melahirkannya. Tentang malam ketika bayi mungil itu dibawa pulang dan diletakkan di pelukannya. Farel terdiam, matanya menatap kosong ke arah lantai. Hatinya campur aduk, antara kaget, bingung, dan tidak percaya. Ia merasa seperti kehilangan pijakan. Sosok dirinya yang selama ini ia yakini ternyata berdiri di atas rahasia besar yang telah disembunyikan begitu lama.
Namun di tengah kekacauan itu, Farel meraih tangan Bu Siti. Aku nggak peduli aku anak siapa. Yang aku tahu, dari kecil sampai sekarang, yang jadi ibuku itu ya ibu, ucapnya pelan. Kalimat itu membuat Bu Siti kembali menangis. Kali ini bukan karena takut, tapi karena haru dan syukur. Farel tidak pergi. Farel tetap memanggilnya ibu. Joko yang mendampingi mereka hanya bisa tertunduk. Ia sadar, semua ini kesalahannya. Ia pernah hilaf, dan kini masa lalu itu mengejar mereka kembali. Ia meminta maaf kepada Farel, kepada Bu Siti, dan berjanji akan membenahi segalanya. Namun ia juga tahu, pengampunan tidak datang begitu saja. Farel tidak memaki, tidak marah, tidak juga meninggikan suara. Ia hanya meminta waktu. Ia butuh ruang untuk mencerna semua ini. Ia tidak ingin tergesa-gesa menilai siapapun. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan meninggalkan Bu Siti, perempuan yang telah memberikan seluruh hidupnya untuknya. Keesokan harinya, kabar itu mulai menyebar luas. Potongan video klarifikasi Bu Siti dibagikan ulang oleh akun-akun gosip dan kanal YouTube besar. Berita tentang asal-usul Farel pun menjadi viral. Wartawan mulai berdatangan ke rumah mereka, mengetuk pintu demi mendapatkan pernyataan resmi. Namun Farel memilih diam. Ia menutup diri dari media dan hanya mengirimkan satu pesan lewat akun Instagramnya. Cinta dan pengorbanan tidak selalu berasal dari darah. Kadang, ibu sejati adalah dia yang tak pernah melahirkanmu, tapi selalu ada dalam setiap langkahmu. Pesan itu langsung dibanjiri komentar. Ribuan orang mendukung dan memberikan semangat. Beberapa netizen merasa marah karena merasa dibohongi selama ini. Tapi mayoritas justru semakin kagum pada Farel. Mereka menilai bahwa keputusannya untuk tetap bersama Bu Siti adalah bentuk kedewasaan yang luar biasa. Tak sedikit yang menyebut bahwa Farel adalah contoh anak muda yang tahu diri dan tahu berterima kasih. Sementara itu, akun yang mengaku sebagai ibu kandung Farel mulai ramai diperbincangkan. Ia membuat siaran langsung, menangis di depan kamera, dan meminta maaf karena telah meninggalkan Farel. Namun banyak yang meragukan niatnya. Publik mempertanyakan, mengapa baru muncul saat Farel sudah terkenal. Meski suasana semakin panas di luar, suasana di dalam rumah Farel justru tenang. Setelah semua air mata tumpah dan rahasia terbuka, kini mereka bisa bernapas lega. Tidak ada lagi beban di antara mereka. Farel tahu kebenaran, dan Bu Siti tahu bahwa cintanya tidak sia-sia. Ketika kisah ini terus bergulir dan menjadi sorotan nasional, semua mata akhirnya beralih bukan hanya pada Farel, tapi pada sosok perempuan yang selama ini berdiri di belakangnya, sang ibu tiri. Sosok yang selama bertahun-tahun hanya disebut sepintas dalam berbagai wawancara, kini menjadi sorotan utama. Banyak orang yang sebelumnya tidak mengenalnya, tiba-tiba merasa dekat secara emosional dengannya. Raut wajahnya yang sederhana, tutur katanya yang lembut, dan ketegarannya dalam menghadapi kenyataan membuat publik memberikan simpati yang sangat besar. Beberapa acara televisi pun mulai mengundangnya. Dalam satu program talk show live yang ditonton jutaan pasang mata, ia duduk di kursi tamu dengan mata berkaca-kaca, dikelilingi oleh presenter dan tamu lainnya yang tampak menghormatinya. Ia bercerita tanpa menyalahkan siapapun. Tidak ada satupun kalimat yang menjelekkan ibu kandung Farel, apalagi sang suami yang sudah mengkhianatinya di masa lalu. Ia hanya berkata, "Saya ikhlas, karena saya mencintai anak itu dari pertama kali saya melihatnya." Ucapan itu seketika membuat seluruh studio hening. Bahkan sang presenter pun menunduk menahan haru. Penonton di studio pun banyak yang terlihat menyeka air mata. Tayangan itu menjadi trending topik selama berhari-hari. Semua media sosial penuh dengan potongan video dan kutipan kalimat sang ibu tiri yang menginspirasi. Warganet menyebutnya sebagai ibu hebat Indonesia dan simbol keikhlasan sejati. Bahkan beberapa tokoh terkenal pun angkat bicara.
Seorang ulama besar dari Jawa Timur menyebut bahwa ibu tiri Farel adalah bukti nyata bahwa cinta sejati tidak selalu harus berasal dari darah daging, tapi dari ketulusan dan pengorbanan. Banyak tokoh publik lain juga mengirimkan pesan dukungan. Bahkan, ada pula pengacara dan aktivis perempuan yang menyatakan siap memberikan penghargaan atau pengakuan atas perjuangannya membesarkan anak yang bukan dari rahimnya. Sementara itu, Farel sendiri terlihat mulai merespon publik secara perlahan. Dalam sebuah unggahan di Instagram, ia hanya menulis satu kalimat pendek namun bermakna, "Terima kasih, ibu yang selama ini tak pernah mengeluh." Kalimat itu disertai foto masa kecilnya yang sedang digendong oleh ibu tiri. Foto itu viral dan menjadi simbol kekuatan cinta yang tulus. Momen haru pun terjadi ketika Farel muncul di salah satu panggung konsernya dan menyebut nama ibu tirinya dengan suara bergetar. "Lagu ini aku persembahkan buat ibu yang selalu ada, dari aku belum bisa bicara sampai sekarang. Terima kasih sudah jadi ibu terbaik di dunia ini," ujarnya. Penonton yang hadir pun bersorak dan memberi tepuk tangan panjang, bahkan beberapa menangis. Kisah ini seakan menjadi oase di tengah hiruk-pikuk gosip selebriti yang biasanya penuh sensasi. Berita tentang cinta ibu tiri dan perjuangannya mengasuh Farel dari bayi menjadi semacam pelajaran hidup bagi banyak orang. Di mana-mana orang membicarakan soal makna sejati menjadi orang tua. Banyak pula yang kemudian menengok kembali hubungan mereka dengan orang tua asuh atau tiri mereka sendiri, dengan mata yang baru, penuh penghormatan dan rasa syukur. Tak sedikit pula yang merasa bersalah karena selama ini memandang ibu tiri dengan stigma negatif. Cerita Farel membuka mata banyak orang bahwa ibu tiri bukan selalu sosok jahat seperti dalam dongeng. Kadang, ibu tiri justru lebih tulus dari yang dibayangkan, lebih hadir daripada orang tua kandung, dan lebih kuat daripada semua luka yang mereka terima. Babak 8 dari kisah Farel ini pun menjadi tonggak baru dalam kariernya. Ia bukan hanya dikenal sebagai penyanyi cilik berbakat, tapi juga sebagai anak yang besar dengan cinta luar biasa dari seorang ibu yang tidak melahirkannya. Dan sang ibu tiri, kini, dia menjadi panutan nasional, lambang kesabaran, cinta, dan ketulusan tanpa batas. Setelah beberapa hari penuh gejolak, Farel akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan ibu kandungnya di sebuah tempat yang tenang dan jauh dari sorotan media. Pertemuan itu diatur secara pribadi oleh tim manajemen Farel agar berlangsung hangat dan intim. Begitu keduanya saling bertatapan, tak ada kata pertama yang terucap selain tangisan yang meledak dari keduanya. Farel yang awalnya tampak ragu, akhirnya tak mampu menahan air matanya. Ia memeluk wanita yang melahirkannya setelah sekian lama terpisah. Sang ibu kandung, dengan tangan gemetar, membelai rambut Farel seakan ingin memutar ulang waktu yang telah mereka lewatkan terpisah. "Maafkan ibu," Le, katanya sambil terisak. Farel tak banyak bicara, hanya mengangguk dan memeluk lebih erat. Pelukan itu seperti menyatukan kembali potongan-potongan hati yang selama ini retak. Momen ini menjadi titik balik yang emosional dalam hidup Farel. Setelah tangisan reda, mereka mulai berbincang. Ibu kandungnya menceritakan kisah di balik perpisahan mereka. Ia mengaku terpaksa menyerahkan Farel karena tekanan keluarga dan situasi ekonomi yang tidak memungkinkan. Ia juga mengungkap bahwa selama ini ia selalu mengikuti perkembangan Farel dari jauh dan menyimpan setiap artikel dan video tentangnya. Farel mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan memegang tangan ibunya dengan erat. Dalam pertemuan itu, Farel mengambil keputusan besar. Ia ingin menjalin hubungan baik dengan ibu kandungnya, tanpa menghapus jasa besar ibu tiri yang telah membesarkannya. "Aku punya dua ibu, dan dua-duanya sangat berharga dalam hidupku," ucap Farel dengan suara parau namun penuh ketegasan. Kalimat itu membuat dua perempuan yang ada di hidupnya menitikkan air mata haru. Momen tersebut diabadikan secara sederhana tanpa publikasi besar-besaran. Foto Farel memeluk kedua ibunya, ibu kandung dan ibu tiri, menjadi viral setelah dibagikan oleh manajernya dengan caption singkat, "Cinta tidak pernah salah arah." Netizen membanjiri kolom komentar dengan doa,
dukungan, dan kekaguman atas kedewasaan Pharrell dalam menyikapi situasi rumit ini. Berita tentang pertemuan ini menyebar luas, membuat banyak orang terinspirasi. Para penggemar Pharrell menilai bahwa penyanyi muda itu bukan hanya berbakat dalam bernyanyi, tapi juga memiliki kedewasaan emosional yang luar biasa. Banyak pula yang berharap agar hubungan keluarga ini terus membaik dan menjadi contoh bahwa luka lama pun bisa disembuhkan dengan ketulusan dan kasih sayang. Dalam wawancara singkat beberapa hari setelah pertemuan itu, Pharrell menyatakan bahwa dirinya merasa lebih ringan. "Aku merasa lebih lengkap sekarang. Aku tahu dari mana aku berasal, dan aku tahu siapa saja yang mencintaiku tanpa syarat," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa meski masa lalu penuh luka, masa depan masih bisa ditata dengan cinta. Langkah besar ini juga membawa pengaruh positif dalam karya-karya Pharrell. Ia mulai menciptakan lagu-lagu bertema keluarga dan pengampunan. Salah satu lagu barunya yang berjudul "Pelukan Ibu" menjadi trending dan banyak digunakan sebagai latar video para netizen yang menceritakan kisah keluarga mereka. Pharrell telah membuka luka lama, namun dari luka itu lahir karya dan cinta yang lebih besar. Dengan ketulusan dan keberaniannya, Pharrell telah membuktikan bahwa seorang anak tidak bisa memilih masa lalunya, tetapi ia bisa memilih bagaimana menyikapinya. Di usianya yang masih belia, Pharrell telah menjadi inspirasi besar bagi jutaan orang di luar sana yang sedang berjuang memaafkan, menerima, dan merangkul takdir hidupnya.